pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak kekudusan. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan,
Bapak Ibu Saudaraku, katakan sekali lagi, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar hati kami Tuhan tertuju hanya kepada Tuhan. Biar keinginan kami di atas segala-galanya menyembah Engkau, bertemu dengan Engkau Tuhan kami. Yesus, biar hanya pribadi-Mu yang kami rindukan. Yesus, yang kami cari, yang kami ingini, lebih dari segalanya, ya hanya Engkau, ya hanya pribadi-Mu. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, dan kami nikmati hadirat-Mu. Narabashi karalabatang harabashi, naralabashi karalamo. Haleluya, haleluya, haleluya.
pribadi-Mu Tuhan yang menarik setiap kami untuk datang ke ibadah malam hari ini. Biar karena alasan mengasihi Tuhan, setiap kami datang malam hari ini, setiap kami melayani malam hari ini, hanya karena Yesus kami berada di tempat ini. Dan bukan dengan tangan yang hampa Tuhan kami datang, tapi kami membawa segenap hati dan puji-pujian bagi-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini, Kau Allah yang kami sembah. Engkau nyata bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengalir bagi setiap kami, menjamah kami, memulihkan kami, bahkan memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari pujikan dengan segenap hati. Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Malam hari ini, seberapa banyak engkau yang datang pada ibadah doa malam ini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau datang dengan iman percaya, malam hari ini Yesus sanggup melakukan mujizatnya bagi setiap kita. Kau yang percaya, angkatlah tinggi-tinggi tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Ini iman kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Satu kali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah dengan imanmu malam hari ini. Innamasya, haleluya. Yesus, ku percaya kuasa-Mu Tuhan.
bara. Kinarala barala barala. Kinamakara la barala. Kinarala barala. Kalau malam hari ini kau ada yang datang dengan membawa setiap permasalahan. Kalau malam hari ini kau datang dengan letih, lesu dan berbeban berat, tanggalkanlah semuanya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada buat setiap kita. Dia akan memampukan bagi setiap kita. Mari bersama bukalah kedua tanganmu kepada Tuhan. Kina makara labarala. Biarlah engkau mulutmu memuji Tuhan, hatimu menyembah Tuhan. Kina masikara labarala barala. Bangkitkan imanmu malam hari ini. Bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudaraku. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup untuk menolong engkau dan saya. Oh, ku percaya Yesus kita masya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang besar bagi Tuhan. Asal kita percaya Bapak Ibu Saudaraku. Asal kita percaya, Dia sanggup menolong engkau dan saya. Malam hari ini saya rindu, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu Saudaraku. Kina makarala barala. Mari angkat tangan, gandengan tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan malam hari. Sejenak bersama berbahasa roh kepada Tuhan. Kina makarala barala. Biar semua merasakan pertolongan Tuhan. Roh Kudus mengalir bagi kami. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Oh, ramashikarala barala barala barala. Jaba kami Tuhan. Kinarala barala barala barala. Oh, ramashikarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Tidak ada satupun yang terlewati malam hari ini. Kami yang ada di belakang, kami yang ada di atas, kami yang ada di panggung, semuanya kami mengalami aliran Roh Kudus. Inarala barala barala barala. Inarala barala barala. Oh, barala barala. Inarala barala barala. Inarala barala. Kinalala barala. Kinalala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala. Kinarala basikarala. Kinarala barala. Gandengan tangan boleh dilepaskan. Sekarang angkatlah tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Pandanglah kepada Tuhan. Kinarala basikarala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Naik lebih tinggi kepada Tuhan. Kinarala barala. Oh, rabasikarala barala.
Kinarala basyarala barala. Kinarala barala barala barala. Oh, barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala. Kinaraba shikarala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kau nyata malam hari ini bagi kami Tuhan. Kinaraba shikarala barala barala. Kinarala basyara bakarala barala. Kinarala bashikarala barala. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau nyata bagi kami. Engkau menyegarkan setiap dahaga kami. Engkau melawat setiap kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yesus kami besar, Yesus kami dahsyat, dan kuasa-Mu itu selalu nyata bagi kami. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita pujikan lagu ini. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap iman-Mu Bapak Ibu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil Bagi orang percaya, karena Roh. Lagi katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Semua tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kau yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya pertolongan-Mu, mujizat-Mu sudah Engkau berikan bagi setiap kami malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Say, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lagi katakan na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Haleluya. Kasihkan tos kanan kiri muka belakangmu, katakan Yesus baik bagi engkau dan saya. Amin. Percaya hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersukacitalah kembali bagi Tuhan kita. Sama-sama. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Lagi katakan jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Semua jalan bersama dengan Yesus, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus, manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lagi katakan jalan bersama Dia, pasti ada imani Bapak Ibu Saudaraku. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hati. Sama-sama lambaikan tanganmu. Jalan bersama dengan Yesus, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus, manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus, manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekarang lakukan jalan bersama dengan Yesus, manis. Semua selalu hidup di dalam Tuhan Yesus, manis, selalu manis. Bersama Dia, oh bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, oh bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan manis, 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 sungguh manis. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami siapkan hati kami Tuhan malam hari ini untuk kami boleh ditegur, kami boleh dibentuk.
kami boleh diberkati dan kebenaran firman-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari buka hatimu bersama Bapak Ibu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, biar Engkau singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwa kami terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung,
supaya ku layak di hadapan-Mu. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki hati kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Selidiki hati kami, biar Kau dapati hati yang murni. Haleluya. Mari umatnya sembah Dia segenap hati. Sekaramata karamalama sandaramala se. Haleluya. Sekaramata karapalama sandarapapapapa. Hikaramata kasandaramala so. Sekaramata karapalama sandarapalama se. Hikarapalama sandaramala. Hikaramala sandarapapapa. Yes, Lord. Mari buka hati bersama Dia. Sebab tidak ada satu titik pun yang paling kecil tersembunyi di hadapan Dia. Dia Tuhan yang menyelidiki hati kita sampai kepada dasar yang paling dalam. Mari buka hati. Saya percaya bahwa ibadah ini diberkati Tuhan. Bukan karena acara, bukan karena program, bukan karena fasilitas, bukan karena pembicara. Tapi karena Tuhan yang mulia ada di tengah-tengah kita. Dia yang begitu hebat hadir bersama kita. Mari datang dengan hati yang terbuka. Karena Dia suka orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh melekat sama Dia. Yang hatinya tidak ada satupun yang meleset dari apa yang Dia mau. Mari selidiki hati kita. Beri yang terbaik. Bukan bicara uang, bukan bicara fasilitas. Tapi hati yang terbaik yang diberikan buat Dia. Haleluya. Yes, Lord. Shekete karababa karabata kasandara baba baba baba. Yes, Lord. Ya Tuhan, sekali lagi bolehkah angkat tangan di hadapan Dia. Beri yang terbaik buat Dia. Beri yang terbaik buat Dia. Dia melihat hati yang sungguh-sungguh terbuka buat Dia. Dia tidak hitung apapun yang Dia lihat hati kita. Ho. Yes, Lord. Karapa syede karapa. Engkau tilik umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Engkau lihat hati mereka Bapa. Kami mau buat alasan bahwa Tuhan punya alasan untuk melawat kami. Yaitu hati yang benar. Itulah alasan Tuhan melawat kami di sudut manapun kami sekarang berdiri. Tangan-Mu sanggup menjangkau kami. Anugerah-Mu sungguh tak terbatas. Yes, Lord. Worship You, God. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, Lord. Karapasede karapapa. Terus Bapak Ibu. Give the best to the Lord from our heart. Beri yang terbaik
lewat hati kita yang paling dalam. Dia layak terima. Dia layak terima pujian, penghormatan, pengagungan. Haleluya. Haleluya. Shede karamata karabala masandara baba baba. Oh. Yes Lord. Ya Tuhan. Hadirat-Mu cukup buat hidup kami Bapa. Hadirat-Mu segala-galanya. Hadirat-Mu bukan alat untuk kami dapatkan sesuatu. Hadirat-Mu kami hargai setinggi-tingginya. Hadirat-Mu adalah sorga buat kami. Your presence is heaven to us. Hadirat-Mu itu sorga buat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Bapa, berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun kalau Tuhan tidak mempercayakannya. Kalau boleh ada di sini, ini anugerah Tuhan. Hamba yang tidak memiliki apapun Tuhan urapi, sampaikan hati-Mu Tuhan. Supaya kami mendengar dan kami mengerti, bahkan kami memahaminya untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya yang datang dengan kelemahan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya yang datang dengan penyakit, Tuhan adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yang datang dengan kekalahan, kami menyembah Jehovah Nisi, panji keselamatan. Kami punya kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Kami buka hati, sampaikan hati-Mu Tuhan. Kami janji kemuliaan hanya buat-Mu saja, tidak ada yang lain Tuhan. Sekali lagi kami terbuka buat firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, orang percaya yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Sebuah favor buat saya untuk kembali ada di ibadah doa malam di Betani Nginden di tempat ini. Saya bersyukur sama Tuhan tentunya. Juga berterima kasih buat Pak Gembala, Pak Aswin, ya, dengan Pak Kris, dengan yang lainnya pengurus yang ada. Saya berterima kasih buat kepercayaannya. Saudara yang siap dengar firman katakan amin. Ya, tanpa datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok paling benar, sok menggurui, sok paling jago, sama sekali saya enggak datang dengan hati seperti itu. Nah, kalau ada yang saudara yang tertegur, ya saya enggak punya tendensi menghakimi siapapun karena enggak kenal satu persatu kan. Jadi kalau ditegur ya bersukacitalah, sebab yang saya tahu Bapa yang baik selalu menegur anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu kata namanya yadah. Ya, yadah itu adalah belajar dalam Tuhan. Ya. Nah, kata yadah sebetulnya begini, apa yang kita pelajari dalam hidup ini bersama Tuhan. Ya, saya sampai hari ini terus belajar. Makanya Yesus berkata begini, mari belajar daripadaku. Ya, belajar daripadaku karena aku ini lemah lembut dan apa Bapak Ibu? Rendah hati. Itu yang Yesus katakan di Matius 11. Nah, menurut saya belajar itu ada dua. Yaitu yang pertama belajar cara gratisan. Belajar dari pengalaman orang tanpa kita mengalami. Nah itu belajar gratisan itu. Ya. Jadi hanya mendengar dari apa yang orang alami tapi kita sendiri tidak mengalami. Ya, dengar khotbah tapi kita tidak melakukan. Nah itu belajar yang gratisan. Nah belajar seperti ini kalau boleh jangan dikerjakan. Ya. Tapi belajar yang kedua adalah belajar yang mahal, yaitu belajar tapi mengalaminya. Ya, sebab ini yang lebih penting, gak hanya tahu teori tapi kita mempraktekannya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah satu kali Musa berkata begini, coba kita lihat Ulangan pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, Ulangan pasal yang ke-11 kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini sebetulnya dari dalam ayat yang kedua muncul kata yadah. Ya, kamu tahu itu artinya pembelajaran. Ya, ginosko, mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya akan beri 2 ayat saja. Nanti saya akan coba sampaikan beberapa pembelajaran yang harus terus kita belajar. Sampai hari ini pun saya terus mau belajar bersama Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia
dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah kalau Alkitab berkata haruslah, itu bukan Tuhan paksa-paksa kita Bapak Ibu, enggak. Tuhan enggak suka paksa kok. Maksudnya begini, kata harus, kamu harus mengasihi, kamu harus setia pada Tuhan, kamu harus melakukan kewajibanmu karena begini, kalau kita enggak ke sana, maka hidup kita enggak maksimal. Jadi semua opini kita harus terkurung ke sana. Haruslah kamu mengasihi, haruslah kamu setia. Itu supaya tujuannya demi kebaikan kita, supaya kita maksimal dalam semua aspek. Yang mau katakan amin. Nah kemudian Alkitab ayat 2 berkata begini. Nah ini dia ayat yang kedua. Kata yada muncul di situ. Ayat yang kedua. Kamu apa Bapak Ibu? Tahu. Kamu apa? Tahu. Nah kata tahu di situ itu muncul kata yada sebetulnya. Ya. Apa yang kamu pelajari bersama Tuhan. Jadi tahu ini not talking about knowledge sebetulnya. Tapi ini ginosko, experience with the truth. Mengalami pengalaman dengan kebenaran. Katakan mengalami Bapak Ibu. Ya kalau cuma teori biasa. Mesti mengalami itu pembelajaran yang mahal. Jadi enggak hanya teori. Ya, mengalami pembelajaran bersama Tuhan. Nah dia berkata begini kemudian. Kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Nah saya langsung saja akan coba sodorkan beberapa pembelajaran yang harus kita pikirkan supaya kita kuat. Yang mau kuat katakan amin. Oke, saya tadi ngobrol dengan Pak Gembala, Pak Aswin, ya enak diajak ngobrol dari hati ke hati. Saya datang lebih early karena tadi dijemput agak lebih awal. Kemudian kita ngobrol. Nah Pak Aswin katakan kita sekarang ada di masa yang gak gampang. Bahkan dia berkata mungkin jemaat-jemaat juga sekarang lagi berat pertempurannya. Secara bisnis lah, secara apa saja dalam kehidupan. Saya sadar itu Bapak Ibu. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, gak usah takut. Tuhan kita dahsyat. Amin. Nah saya percaya orang benar pasti disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang membedakan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak. Itu adalah salah satunya lewat krisis. Makanya krisis itu terjadi supaya mana yang sungguh-sungguh dan tidak akan ketahuan. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir. Saya beritahu begini, bukan kemudian Pak Rubin ngomong begitu enak nggak ngalami. Sama, saya juga mengalami kok dalam kehidupan. Nah, ini pembelajaran pertama. Ya, yang pertama, saya yakin Bapak Ibu kalau mendengar awal ini pasti senang. Ya, ini pembelajaran pertama. Tuhan pasti buat mujizat. Senangnya kurang mantap kayaknya. Tuhan pasti buat mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah tapi tujuannya itu bukan untuk mujizat itu sendiri. Jangan berhenti di situ. Sebab begini sorry ya. Kalau orang datang ke Tuhan hanya kejar mujizat. Maafkan. Nanti Tuhan itu jadi alat demi kita dapatkan mujizat. Lah apa bedanya nyembah sama berhala. Nyembah sama yang lain. Kalau kita cari Tuhan Yesus begitu. Tuhan pasti buat mujizat. Karena saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Tolong patri di hati. Mujizat itu fasilitas buat kita. Amin. Mujizat itu fasilitas yang Tuhan beri buat kita. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Tapi tujuannya jangan berhenti di mujizat. Oke, saya mau tanya buat Bapak Ibu semua. Ada murid Yesus yang murtad. Jual gurunya dengan 30 keping perak. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Pinter, semua pinter baca Alkitab ini kayaknya ya. Pertanyaan saya, Yudas Iskariot ikut Yesus berapa lama? 3,5 tahun. Oke, pertanyaan saya, Yudas lihat mujizat? Oh lihat. Yudas mengalami mujizat? Mengalami. Yudas dekat dengan sumber mujizat? Dekat. Yudas lihat mujizat? Yudas mengalami mujizat? Yudas dekat dengan sumber mujizat. Saya ulangi, Yudas melihat mujizat? Yudas mengalami mujizat? Yudas dekat dengan sumber mujizat. 3,5 tahun berjalan sama-sama. Kurang apa Yudas itu? Kurang satu, kurang ajar. Coba. Yudas dekat dengan mujizat. Yudas kemudian dekat dengan sumber mujizat. Maksudnya Yudas ngalami, Yudas melihat mujizat. Toh ternyata orang ngalami mujizat. Enggak menjamin hidupnya kuat. Ya. Jadi kalau hanya berhenti di mujizat, sekali lagi maafkan, nanti Tuhan hanya jadi berhala saja. Berapa banyak orang begitu enggak ngalami mujizat, berkata begini, kayaknya enggak ada Tuhan ini. Ya. Nah saya pastikan buat Bapak Ibu semua, orang tanya begini, Pak Robin ngalami mujizat? Ngalami banget. Ya. 2,5, hampir 3 tahun yang lalu, saya pindah rumah yang enggak mungkin saya bisa beli dengan kemampuan saya.
Dan saya harus katakan buat Bapak Ibu semua, kalau Tuhan yang mau, gak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kita. Bayangkan saya dapat rumah tanpa modal. Dan itu anehnya luar biasa. Itu kalau saya tengok ke belakang, plus renov semuanya. Dari mana gak tahu. Itu rekening mengalir kayak banjir loh, bayangkan. Setelah itu ya sudah gak banjir lagi, tapi tetap mengalir. Ya saya gak mau gak mengalir dong, supaya tetap jadi berkat kan. Tapi yang luar biasa, kalau saya ditanya ngalami mujizat, ngalami banget. Ya, tadi di ibadah di Manyar saya cerita, saya setengah tahun kemarin sakit, kaki saya tiba-tiba muncul benjolan, dioperasi beberapa kali, kambuh terus. Sampai kemudian Tuhan kemudian lakukan mujizat, sudah pulih total karena Tuhan. Udah, saya lompat-lompat, saya berlari sudah nggak apa-apa. Ya, saya suka lari. Saya sering kali ngalami mujizat yang saya nggak mau dengar dari hanya kata orang, tapi ngalami dalam kehidupan. Tapi please jangan berhenti hanya di titik itu saja, nanti kita nggak kuat. Oke, saya kasih pembelajaran sekarang ini buat Bapak Ibu semua ya, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita coba lihat Yohanes pasal 21 ya di Alkitab kita. Nanti saya akan baca lompat-lompat saja ya, nggak usah keseluruhan karena panjang itu ayatnya. Nah ceritanya begini, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kadang ketemu muridnya, kadang enggak. Sampai satu kali muridnya namanya Petrus ngomong begini. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari Yohanes 21. Coba kita lihat sebentar ya. Ini luar biasa Bapak Ibu semua. Yohanes pasal 21. Ayat yang ketiga dari Alkitab kita. Ini sebelum Yesus naik ke surga. Meninggalkan murid-muridnya. Dan saya tahu dia segera akan datang kembali untuk menjemput kita. Yang rindu katakan amin. Saya rindu banget. Dia segera datang. Oh ya, kalau orang tanya begini, Pak Rubin rindu apa dalam kekristenan? Saya rindu Yesus segera datang, menjemput gerejanya. Untuk kita tinggal bersama dia selama-lamanya. Yang mau katakan amin? Oh enggak, bukan saya kemudian lari dari kenyataan hidup. Enggak. Ya, saya tetap berani hidup. Ya, sebab ternyata orang sekarang berani mati, tapi enggak berani hidup. Ya, orang Kristen harusnya enggak hanya berani mati, kita juga berani hidup. Apapun yang terjadi kita hadapi bersama Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah Bapak Ibu begini, setelah Yesus beberapa kali menampakkan diri, kadang iya kadang enggak. Petrus ngomong begini sama teman-temannya, coba lihat ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap apa? Ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik apa Bapak Ibu? Perahu. Tetapi malam itu mereka apa? Tidak mendapat apa-apa. Semua lihat baik-baik yang saya katakan. Secara pengalaman mereka kuat. Karena mereka keluarga nelayan. Alatnya benar. Pakai apa tadi perginya Bapak Ibu? Perahu. Alatnya nelayan adalah perahu dan jala. Waktunya benar. Yaitu kapan hari? Malam hari. Teman saya seorang nelayan ngomong begini, Pastor Rubin. Kalau cari ikan itu yang betul memang pada waktu malam. Ya. Jadi malam-malam hari itu banyak nelayan cari ikan. Ya, teman saya guyonan begini. Sebab ikan itu pada ngumpul semua, nggak beraktivitas. Kenapa? Karena di dalam gelap nggak ada lampu katanya. Nah yang terakhir ini jangan terlalu serius, itu guyonan saja ya. Tapi betul, cari ikan itu paling bagus waktunya malam. Saya mau tanya, alatnya benar nggak? Pakai apa? Perahu. Dan apa Bapak Ibu? Jala. Waktunya benar, pengalamannya hebat. Bahkan teman saya yang nelayan itu ngomong ini, teman saya nelayan tulen. Sekarang dia sukses, sebab dia sekarang bikin tuna filet sampai diekspor ke Amerika, masuk ke Walmart. Toko Walmart itu udah 6 toko kira-kira, diberkati Tuhan. Dia guyonan sama saya begini, saya tuh Pak Rubin saking taunya laut, saya suka melaut, bahkan dia guyonan begini, saya tuh cium air laut, ya, tahu ikan pacaran di mana. Coba, jadi ikan lagi pacaran tuh di mana? Dia tahu. Nah bayangkan Bapak Ibu, Danau Galilea, kalau Bapak Ibu pernah ke sana atau belajar tentang Danau Galilea. Danau Galilea itu panjangnya cuma 25 km. Jadi tidak terlalu gede, kalah sama Danau Toba. Mereka keluarga nelayan, alatnya benar, pakai perahu, waktunya benar malam hari. Tapi Alkitab berkata begini, malam itu mereka tidak apa Bapak Ibu mendapat apa-apa. Tolong semua mata lihat ke saya beritahu buat Bapak Ibu. Ini waktu di mana orang mengandalkan pengalaman, orang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang mengandalkan kekuatan keuangannya. Tidak mungkin bisa kuat kalau Tuhan tidak bersama kita. Yang setuju katakan amin? Coba, mereka nelayan, mereka pakai perahu, waktunya benar, keluarga nelayan punya
mereka itu orang-orang yang tahu apa itu cari ikan, bayangkan. Tapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kapital kita, jangan andalkan koneksi, andalkan Tuhan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Jadi malam itu mereka tebar jala, gak dapat apa-apa. Tiba-tiba, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang keempat, Yesus hadir di situ. Bapak Ibu tahu, saking capeknya, sampai mereka tuh gak tahu kalau itu Yesus. Biasanya orang kalau capek begitu, kehadiran Tuhan sampai tidak dirasakan. Kayaknya Tuhan gak sayang saya. No. Tuhan selalu kasihnya konsisten. Yang setuju katakan amin. Kita saja yang inkonsisten. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu konsisten. Yang percaya katakan amin. Tuhan selalu konsisten sama kita. Kasihnya konsisten, kebaikannya konsisten, anugerahnya konsisten. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Tuhan tidak pembosan, Tuhan selalu sayang kita. Bapak Ibu tahu, begitu Yesus ada di situ, mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Yesus tiba-tiba ngomong begini, nanti Bapak Ibu baca ayat berikutnya. Tolong tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mungkin dalam hati Petrus ngomong begini, Tuhan kiri kanan depan belakang saya sudah tebarkan. Yang belum saya tebar ke atas saja. Ya mungkin saking frustasinya, ya jalannya mau ditebar ke atas itu. Saking sudah nggak ada lagi apa-apa yang bisa diharapkan. Tapi Alkitab ngomong begini, begitu Petrus tebar jalannya. Wow, dapat ikan nggak Bapak Ibu? Loh jawabannya kurang mantap, dapat ikan nggak Bapak Ibu? Wow, dapat ikan, ikannya besar-besar. Nah ini prinsip Bapak Ibu, ini prinsip. Tolong dipatri di hati Bapak Ibu. Tolong dipatri benar-benar di hati Bapak Ibu. Kalau manusia tebar jala, saya beritahu, jala cari ikan. Saya ulangi, kalau manusia tebar jala, saya beritahu, jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan tebar jala, ikan cari jala. Coba. Manusia tebar jala, jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan tebar jala, ikan cari jala. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Bapak Ibu tahu, itu ikan berebutan masuk semua ke jala. Saya yakin semua teri-teri terpelanting semua itu. Ya, ketabrak semua. Mereka rebutan masuk ke jala. Jumlahnya 153 ekor. Nah angka 153 itu dalam huruf Ibrani. Ada yang tahu nggak ditulis kata apa itu? 153. Ada yang tahu ditulis kata apa? 153 dalam huruf Ibrani, dalam bahasa Hebrew. Saya kaget, dalam bahasa Ibrani itu ditulis kata Alfa Omega. Coba. Dari awal sampai akhir selalu Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah memberi yang biasa-biasa buat kita. Yang setuju katakan amin. 153 ekor masuk semua ke dalam. Dan yang luar biasa begini, jalannya nggak koyak. Jalannya enggak bocor. Saya pastikan yang dari Tuhan tidak pernah bocor. Yang dari Tuhan tidak pernah koyak. Yang dari Tuhan selalu terbaik. Yang dari Tuhan pasti luar biasa buat kita. Amin Bapak Ibu. Mujizat terjadi. Nah pertanyaan saya, tujuannya apa? Maaf ya, kalau cuman mengejar mujizat, fasilitas kok mujizat. Katakan fasilitas Bapak Ibu. Jadi mujizat itu hanya fasilitas, bukan tujuan utama. Sayang banyak orang sekarang jual mujizat. Padahal mujizatnya fasilitas. Mujizat itu kalau mujizat fasilitas, berarti mujizat sama dengan proses. Berarti mujizat sama dengan pembentukan. Enggak beda, semua fasilitas. Nah tujuannya apa sebetulnya? Oke saya tanya, yang ngajak cari ikan siapa Bapak Ibu? Petrus. Di ujung cerita ini. Coba kita lihat, kalau nggak salah ayat yang ke-9. Oh bukan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-15. Coba kita lihat. Nah ini pembelajaran Bapak Ibu. Pasti Tuhan beri mujizat. Tapi tujuannya adalah supaya begini. Hati kita itu melekat benar-benar sama Tuhan. Itu jauh lebih penting daripadanya. Sorry ya, ada banyak orang sembuh, tapi hatinya tidak melekat sama Tuhan, murtad. Ada banyak orang ditolong, tapi berhenti di situ. Makanya saya dorong jemaat malam ini, percayalah Tuhan pasti buat mujizat. Tapi jangan berhenti di situ, karena lebih penting adalah begini, hatinya melekat. Nah ini dia, ayat 15 berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau apa? Mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan seterusnya, Simon ditanya 3 kali. Nah, saya tarik dengan bahasa saya yang terbatas dan sederhana. Tujuan semua dari apa yang Tuhan beri, mujizat pertolongan adalah begini. Supaya hati kita melekat sama Dia. Jadi maafkan, kalau malam ini kita datang hanya harapkan mujizat, tapi hati enggak berubah, ya buat apa? Ya dong. Satu kali saya masih ingat, saya kalau ingat cerita ini, saya ketawa dan geleng-geleng kepala. Saya ada di satu negara untuk pelayanan, anugerah Tuhan. Ya, saya datang, selesai pelayanan, pastor yang mengundang saya, ngajak saya makan. Ya, kita makan siang, lunch time begitu. After that, kemudian dia ngomong begini, ayo ngopi yuk, kita minum kopi. Weh, di musim dingin di satu negara yang sejuk lagi hampir masuk winter begitu, belum winter, lagi mau masuk winter ya, jadi masih sejuk-sejuk begitu, ngopi, aduh ngopi enaknya luar biasa, sejuk minum kopi, itu begitu minum, ya ampun, langit terbuka kita lihat surga, malaikat naik turun dari atas ke bawah ya, maksudnya menggambarkan enaknya itu, karena udaranya dingin. Sementara saya lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba handphonenya dia berdering, kering-kering begitu. Kemudian diangkat, dia berkata, sorry ya Pastor Rubin, saya angkat dulu, please, saya berkata. Waktu dia angkat, agak serius ngomongnya. Saya kemudian gak mau ganggu dia, beberapa menit kemudian dia agak menyendiri sendiri, ya tinggalkan saya sebentar. Kemudian beberapa saat dia coming lagi, dia datang lagi. Dia ngomong begini sama saya, Pastor Rubin, maafkan saya, ini urgent banget. Saya harus pergi ke rumah sakit. Sebab salah satu jemaat kita, papahnya itu sekarang koma, sekarat. Jadi ini masuk ke rumah sakit kesekian kalinya. Tapi papanya ini belum bertobat. Nah anaknya ngomong begini, Pak Pendeta ke teman saya ini, kita berharap Papa bertobat. Jadi Pastor Rubin maafkan ya, saya nanti kontak teman staf gereja untuk temenin Bapak. Saya ngomong enggak apa-apa, ini penting banget, lebih penting daripada hanya ngopi. Ngopi kita bisa lakukan di waktu yang lain. Jadi singkat cerita, orang gereja datang temenin saya. Nah kemudian dia pergi ke rumah sakit. Bapak Ibu saya kaget. Saya tunggu sekian lama, ya kira-kira hampir 1 jam. Kemudian dia balik lagi. Dia sambil berkata begini, wow saya mau cerita satu kejadian di rumah sakit. Saya bertanya cerita apa? Nah ini ceritanya Bapak Ibu. Cerita sederhana, tapi saya belajar banget dalam kehidupan. Jadi begini, dia berkata, anak-anak dari Bapak ini sudah dalam Tuhan, cuman papanya yang belum. Nah anak-anaknya ngomong begini sama teman saya ini, Pak Pendeta tolong doakan. Kalau memang Papa ngalami mujizat, biar Papa sembuh. Tapi kalau enggak apa-apa. Kalau memang Tuhan mau ini dia, Papa balik ke dia. Cuman kita mau minta supaya Papa ini hatinya kembali ke Tuhan bertobat. Jadi kerinduan anak-anaknya supaya papanya bertobat. Jadi kalau memang sembuh ya biar sembuh, tapi bertobat. Tapi kalau memang enggak sembuh, karena mereka ngomong gini, ini keluar masuk rumah sakit terus, kita berat secara keuangan. Mereka jujur berkata, kita invest terus ini untuk papa kita. Jadi tolong doakan Pak Pendeta. Nah teman saya masuk Bapak Ibu ke ruangan isolasi begitu, ya seperti ruangan ICU begitu. Nah udah selang infus terpasang kemana-mana, ya selang-selang begitu tuh, di hidung, di tangan dan sebagainya. Nah papanya ini Bapak Ibu ya koma bisa mendengar tapi nggak bisa ngomong. Jadi masih bisa ngangguk-ngangguk begitu sedikit-sedikit begitu. Nah teman saya pastor bisikin di telinganya, dibisikin begini, Om mau didoakan. Ngangguk Bapak Ibu. Oh mau didoakan. Ya kan? Mau didoakan ini. Om mau didoakan. Ngangguk. Kemudian teman saya ngomong kata berikutnya. Om mau sem. Baru sem dia sudah ngangguk Bapak Ibu. Jadi asumsinya Om mau sembuh. Bisa saja teman saya ngomong begini. Om mau semar enggak? Maksudnya kan bisa kan? Ini baru sem sudah ngangguk. Jadi mau didoakan mau sembuh. Ya ngangguk terus. Nah pertanyaan yang penting adalah pertanyaan yang ketiga. Om mau bertobat enggak? Hati Om kembali ke Tuhan, percaya Yesus. Tahu Bapak Ibu, ditunggu teman saya enggak ada reaksi. Sampai detik jam di kamar itu kedengeran kan? Karena hening, tek, 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 tek.
Jadi didoakan, ditanya begini, Om mau didoakan? Nganggu. Om mau sembuh? Nganggu. Om mau enggak hatinya terbuka, melekat sama Tuhan, percaya Yesus. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Jadi tunggu Bapak Ibu, beberapa detik kemudian tahu enggak jawabannya? Om ini geleng kepala. Sampai teman saya ngomong begini, setelah datang temuin saya ngomong begini, Pastor Rubin, saya tuh gemesnya luar biasa. Saya pengen cabut selang-selang infusnya itu. Ya kan? Ya guyonan, enggak mungkin enggak lah. Ya enggak mungkin dilakukan maksudnya, bukan enggak mungkin enggak. Saya tahu dia guyonan. Jadi kemudian teman saya ngomong begini, lihat orang, pengennya cuman ditolong, pengennya cuman sembuh. Lah buat apa sembuh kalau memberontak? Buat apa panjang umur kalau enggak kenal Tuhan? Buat apa hidup lama-lama kalau hidupnya enggak melekat sama Tuhan? Nah saya waktu diceritain ini saya kemudian berkata begini, banyak orang enggak tahu kebutuhan yang utama dalam kehidupan. Pengennya cuman ditolong, pengennya cuman sembuh, pengennya ngalami mujizat. Tapi enggak pengen hati ini melekat sama Tuhan. Saya berharap semua kita di sini, saya katakan ini buat saudara. Yuk mengenal Tuhan, hati melekat sama Dia. Itu jauh lebih penting daripada apapun, termasuk mujizat. Yang setuju katakan amin. Karena begini, Tuhan pasti buat mujizat. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Tuhan mau hati kita melekat sama Dia. Itu pembelajaran pertama. Yang kedua, masih bersama saya Bapak Ibu? Saudara mau belajar bersama Tuhan? Nah ini pembelajaran. Yang kedua adalah ini dia. Bahwa hidup itu seharusnya semuanya buat Tuhan saja. Bukan buat yang lain. Yang mau katakan amin? Bahwa hidup ini apapun yang Tuhan percayakan. Tujuannya hanya satu, untuk Tuhan. Karena saya percaya begini. Kalau semua untuk Tuhan, pasti surga akan backup kita. Amin. Tidak usah takut. Kalau di mana semuanya untuk Tuhan, pasti surga akan backup kita. Saya mau tanya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dilawat Tuhan? Saya mau banget. Kalau saya berkata dilawat Tuhan, itu enggak ada urusan hanya dengan merinding, kemudian nyanyi semangat, bukan itu. Dilawat Tuhan itu begini, semua aspek hidup kita dipulihkan, semua aspek hidup kita diberkati Tuhan. Nah lawatan itu apa Bapak Ibu? Apa sih lawatan? Nah ini definisi lawatan. Saya yang kecil diterobosi Tuhan yang besar, itu lawatan. Saya kecil, saya nothing, saya enggak punya apa-apa, saya enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang besar menerobosi saya. Nah itu lawatan. Saya berdoa, saudara akan terus diterobosi oleh Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Nah pertanyaan saya, apakah hidup ini mau dipersembahkan buat Tuhan? Saya akan beri contoh nanti di Alkitab Bapak Ibu. Sebab begini ternyata, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, udah enggak usah takut. Sekali lagi, pasti Tuhan topang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Cuman begini, untuk kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, lawannya apa? Setan? Ada yang lebih hebat dari itu. Namanya adalah keakuan. Satu hamba Tuhan berkata begini, satu hamba Tuhan. Ya, memang mengalahkan keakuan, itu medan tempur yang paling luar biasa. Oke, saya akan kasih contoh yang bawa catatan, kalau mau dicatat boleh beberapa ayat ini. Oke. Coba kita lihat Kejadian 15 ayat 13. Coba kita lihat sebentar. Saya ingin membawa kita kepada beberapa ayat ini. Kejadian 15 ayat 13. Thank you. Yang di screen ya sudah tampilkan itu. Thank you. Kejadian 15 ayat yang ke-13. Akibat Israel keakuan memberontak. Tuhan ngomong begini sama Abram. Dia berkata begini. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah bahwa sesungguhnya, ya dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi suatu orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan apa Bapak Ibu? Diperbudak dan dianiaya berapa tahun lamanya? 400 tahun lamanya. Coba bayangkan, orang ngomong gini, Pak Rubin, enggak usah ngomong perbudakan lah, itu kan zaman dulu, siapa bilang? Berapa banyak orang sekarang diperbudak barang. Saya kadang-kala lihat ya ada orang tertentu yang suka pamer-pamer barang. Orang-orang seperti itu sudah diperbudak barang. Bahkan begini, kalau enggak punya barang merek tertentu, rasanya hidup ini enggak bahagia. Ya makanya tadi saya ngobrol sama Pastor Aswin, saya berkata begini, iya.
Untuk putuskan hidup cukup itu enggak gampang memang. Ya, sebab sekarang banyak orang kan diperbudak barang, diperbudak uang, diperbudak kekuasaan, bahkan ada yang diperbudak seks, diperbudak pornografi, diperbudak oleh banyak hal. Nah itu namanya perbudakan. Kenapa orang diperbudak? Karena keakuan. Ya, aku ingin ini, aku pokoknya harus dapatkan ini. Bahkan sekarang saya prihatin, Bapak Ibu coba sadari atau tidak, kita keluar dari tempat ini, di bangsa kita ini sekarang, ada satu spirit begini, pokoknya harus berkuasa, apapun caranya. Orang jadi sudah diperbudak oleh kekuasaan, kayaknya kekuasaan itu segala-galanya. Nah akibat keakuan, orang diperbudak. Pastor Rubin, pendeta ngomong begitu gampang, Bapak enggak mungkin alami itu. Oh, saya juga bisa diperbudak pelayanan loh Bapak Ibu. Saya bisa diperbudak apa saja. Sebab saya sadar, saya pun manusia yang punya pertempuran seperti saudara. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu kemudian Tuhan berkata, Abraham, karena keturunanmu memberontak, nanti akan dianiaya dan diperbudak di negeri asing. 400 tahun lamanya. Berapa tahun Bapak Ibu? 400. Cuman saya kaget. Di Keluaran 12 ayat 40, Israel ternyata ada di Mesir enggak 400 tahun loh. Coba lihat. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Kita coba lihat sama-sama di sana. Nah, di screen sudah ada ya. Lamanya orang Israel ada diam di Mesir adalah berapa lama? Berapa lama Bapak Ibu? Kok aneh ya ada selisih 30 tahun. Padahal Tuhan tadi berkata, berapa tahun? Oh 30 tahun lama loh Bapak Ibu. Selisih lama loh. My question, kok bisa begitu? Coba. Nah saya tanya buat Bapak Ibu, pasti semua tahu. Apalagi yang lulus sekolah minggu pasti tahu lah ya. Saya lulus sekolah minggu, cum laude lagi, makanya layak jadi pendeta. Ya, enggak, saya dulu lulus sekolah minggu, cum laude lagi lulusnya. Jadi teman-teman berkata, kamu memang layak jadi pendeta karena dulu lulus sekolah minggu. Nah, saya mau tanya buat Bapak Ibu, yang disuruh Tuhan membebaskan Israel dari Mesir adalah orang hebat. Namanya siapa Bapak Ibu? Musa. Musa itu orang hebat karena dia ada di rank satunya Mesir. Oh kalau sekarang ini dia orang hebat ada di istana. Bayangkan, yudikatif, legislatif, kemudian eksekutif backup dia. Dia orang pinter, kalau zaman sekarang lulusan Harvard mungkin. Karena waktu itu Mesir itu seperti Amerika. Pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pusat persenjataan. Dan pusat segala-galanya. Waktu itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu begini, Musa tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Dan dia sungguh-sungguh sadar, bangsanya pasti akan keluar dari perbudakan. Nah satu kali Bapak Ibu, waktu Musa jalan-jalan, dia lagi jalan-jalan inspeksi begitu, saya yakin dikawal itu. Tidak tahu kenapa, Musa tiba-tiba lihat ada orang Ibrani dianiaya sama orang Mesir. Saudara bisa baca itu di kitab Keluaran ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca itu keseluruhannya. Jadi waktu kemudian dia lihat, loh orang Ibrani dianiaya orang Mesir. Jadi Musa kemudian mungkin ngomong sama pengawalnya, kamu minggir sebentar lah. Dia punya sebuah ide untuk lakukan sesuatu. Karena dia tahu, dia orang Ibrani, kok ini bangsanya dianiaya. Nah ini dia dengan kekuatannya coba mau membantu proses rencana Tuhan supaya lebih cepat Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi? Dia datangi orang Mesir itu, kemudian dianiaya orang Mesir itu. Yang terjadi orang Mesir itu sampai apa Bapak Ibu? Meninggal, mati. Yang baca Alkitab pasti tahu, jadi orang Mesir itu mati. Hari berikutnya Bapak Ibu, dia lagi jalan-jalan lagi. Bayangkan, dikawal ini penguasa, confidence, pinter, bergelar, orang hebat, pakai kekuatannya luar biasa. Dia kemudian lagi jalan-jalan, lihat ada orang Ibrani dua bertengkar. Lagi bertengkar begitu orang Ibrani. Nah dia kemudian nasihati, jangan bertengkar dong, ini dengan bahasa saya. Kita kan sesama saudara, jangan bertengkarlah, sudah damai saja. Tiba-tiba yang satu enggak terima Bapak Ibu, yang satu ngomong gini, siapa kamu? Siapa yang angkat kamu jadi hakim atas kita? Jadi memang Tuhan belum tunjuk dia sama sekali. Tapi dia dengan kekuatannya, dia coba mau membantu rencana Allah. Dia coba mau mempercepat itu Bapak Ibu. Saya yakin dia sudah tahu nubuatan itu. Bahwa 400 tahun bangsanya tinggal di Mesir. Satu kali akan keluar.
dari cerita orang-orang yang terdahulu, dia pasti sudah mendengar itu. Jadi kemudian satu orang Ibrani ini ngomong lagi begini, apa kamu mau bunuh kita juga? Seperti kemarin kamu bunuh orang Mesir. Waduh, Musa kaget, ketahuan saya. Dia kaget, dia ketakutan. Kemudian begini, Firaun tahu Bapak Ibu. Wah kurang ajar ini Musa, bunuh rakyatku. Nah Bapak Ibu singkat cerita, Musa harus lari di satu tempat yang gak enak. Namanya desert, padang gurun. Katakan padang gurun Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya padang gurun itu adalah desert. Itu beda dengan desert. Sebab kalau desert enak kan, klepon, kue putu, ongol-ongol, kemudian apalagi ketan, itu desert itu. Ini enggak, padang gurun. Di padang gurun ada apa? Enggak ada apa-apa. Di padang gurun enggak ada Ferrari store. Di padang gurun enggak ada toko mobil, showroom mobil enggak ada. Di padang gurun enggak ada apa? Enggak ada restoran bagus. Di padang gurun enggak ada iPhone store. Di padang gurun enggak ada apa-apa. Di padang gurun yang ada adalah cuaca yang enggak enak. Di padang gurun yang ada binatang-binatang buas. Nah pertanyaan saya, dia tinggal di padang gurun berapa lama? Kisah Rasul 7 ayat 30, coba kita lihat. Saya belajar dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh hidup ini hanya fokus pada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan lakukan banyak hal yang luar biasa. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya berharap enggak salah ayat yang ke-30 dari Alkitab kita. Coba lihat sama-sama. Kisah Rasul, thank you. Boleh yang main keyboard atau piano, dampingin saya, sebentar saya akan selesai. Bapak Ibu masih bersama saya? Masih ya? Masih bersuka cita dengan firman? Sebab gini ternyata, kalau hidup semuanya bukan untuk Tuhan, ya kita nggak akan mungkin kuat. Mari belajarlah. Saya dorong Bapak Ibu ya, yang punya pekerjaan, yang punya keluarga, yang punya apapun, serahkan yang terbaik buat Tuhan. Ini prinsip yang saya bagikan. Beri apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Tuhan sanggup memberi apa yang tidak ada pada kita. Saya ulangi lagi. Beri apa yang ada pada kita. Karena Tuhan sanggup memberi apa yang tidak ada pada kita. Anak-anak muda kalau berkata begini, Pastor Rubin, saya belum punya masa depan. Gak usah takut. Tuhan bisa memberi masa depan buat kita. Loh, saya adalah orang yang saya berkata begini. Dulu saya pikir saya gak punya masa depan. Papa saya bankrupt, SMP. Saya bersaudara ada 8, saya nomor 1, adik saya 7 di bawah. Bayangkan, SMP kelas 2, papa saya bangkrut. Saya dulu pikir saya nggak jadi orang walaupun sudah orang. Saya nggak tahu jadi apa. Sampai tetangga kiri kanan ngomong gini, kasihan itu keluarga, nggak mungkin jadi orang sukses. Saya nggak menganggap bahwa sekarang saya sudah sukses loh. Pak Aswin lebih sukses dari saya. Mungkin Pak Kris lebih hebat dari saya ya. Beberapa saudara lebih hebat dari saya. Tapi saya belajar hari ini, kalau saya bisa berdiri, bisa pelayanan, bukan karena soal tempat besar dan kecil, bukan itu isu saya. Saya melayani di mana saja. Ya, saya beritahu buat Bapak Ibu, saya belajar dalam hidup ini, gak usah takut, beri total yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberi yang tidak ada pada kita. Yang keuangan belum kuat, Tuhan sanggup memberi. Yang pekerjaan belum mantap, Tuhan sanggup memberi. Yang masa depan belum kuat, Tuhan sanggup memberi. Yang sekarang belum punya gelar, Tuhan sanggup memberi. Tuhan sanggup memberi yang belum ada pada kita. Amin. Saya nggak tahu saudara sekarang belum punya apa. Tuhan sanggup memberi yang belum ada pada kita. Cuman kuncinya, beri yang ada pada kita buat dia. Ya, jangan egois, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah Musa ada di padang gurun. Saya beritahu, padang gurun gak ada panggung, gak ada sorot lampu, gak ada sound system bagus seperti sekarang, gak ada penonton, gak ada applause, gak ada tepuk tangan seperti tadi Bapak Ibu tepuk tangan. Di padang gurun, dia stand alone, berdiri sendirian. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, justru di padang gurun, itu adalah kematian keakuan. Di padang gurun gak ada fasilitas, sekali lagi panas. Panasnya bisa 60 derajat. Kalau dingin bisa minus 10 derajat. Binatangnya ganas-ganas. Salah satunya ular belang kecil. Yang kalau bunuh orang bukan terekam dari permukaan.
dia bunuhnya orang masuk ke lubang-lubang manusia. Ular kecil yang berbelang. Itu masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke kuping. Di dalam itu organ tubuh diremukkan semua. Coba, dia menghadapi begitu di padang gurun. Dan yang gak enak lagi, tahu gak Bapak Ibu, di padang gurun Musa jadi apa? Jadi gembala. Gembala waktu itu kastanya gak dianggap. Kayak nggak dianggap begitu. Itu waktu itu ya gembala domba. Benar-benar gembala kambing domba. Dia menjadi mantunya Yitro. Ya kan? Dia kemudian begini, sendirian bayangkan. Tiap hari, tiap hari dia ketemu kambing bayangkan. Tiap hari. Makanya betul. Gembala itu punya tongkat yang disebut dengan buku harian. Karena di tongkatnya itu kemudian dilukis kan. Ngalami cerita apa hari itu. Tongkatnya tinggi itu. Tongkatnya tinggi. Nah itu seperti buku harian. Waktu dia sendiri dia lukis itu. Makanya jangan kaget kalau sudah ke Timur Tengah. Banyak orang yang punya tongkat gembala. Banyak lukisannya di tongkatnya. Itu adalah pengalaman-pengalaman hidup. Yang kemudian dia lukiskan di tongkat itu. Dia sendirian di sana. My question, berapa lama dia ada di sana? Coba Kisah Rasul 7 ayat yang ke-30. Alkitab berkata begini. Kisah Rasul 7 ayat 30. Saya akan segera selesai dengan beberapa ayat ini. Dan sesudah berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Oke, berhitung sebentar. Yuk kita berhitung. Hitungan gak rumit kok. Tadi Tuhan berkata, Israel ada di Mesir berapa tahun? 400. Tapi kenyataannya Israel keluar dari Mesir berapa? 430 tahun. Musa ada di padang gurun berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun. Coba kita berhitung sebentar. 430 dikurangi 40 tahun. Ketemu angka berapa? 390 tahun. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Itu pas waktu Musa dengan kekuatannya bunuh orang Mesir. Seharusnya itu pas 390 tahun. Kurang 10 tahun lagi. Israel keluar dari Mesir. Tanpa sebetulnya mundur sampai 30 tahun. 430 dikurangi 40 tahun. Keluar angka sebetulnya 390 tahun. Jadi kurang 10 tahun lagi sebetulnya. Israel keluar dari Mesir. Tapi akibat keakuannya. Akibat dia pakai keakuannya. Tidak betul-betul menyerah pada kehendak Tuhan. Makanya Israel mundur sampai 30 tahun diperbudak. Lama loh Bapak Ibu. Nah saya bersyukur di padang gurun Musa berubah. Ya. Coba tandanya apa Pak Rubin Musa berubah? Oh tandanya banyak. Salah satunya begini. Begitu semak keluar api, gak terbakar. Tuhan ngomong begini sama Musa. Musa, sekarang kamu kembali lagi ke Mesir. Tapi saya suka sekali. Dia berkata begini. Tuhan, who am I? Aku ini siapa? Who am I? Saya ini gak bisa apa-apa. Saya berat lidah. Saya gak pinter ngomong. Saya beritahu kesombongannya hancur. Semua kebanggaan gelarnya runtuh. Padahal dia seorang hebat. Dia lulusan dari Mesir. Dia orang luar biasa. Tapi dia berkata begini. I'm nothing Tuhan. Saya gak bisa apa-apa. Makanya Tuhan ngomong begini. Musa, Harun akan dampingi kamu. Jangan takut. Aku menyertai kamu. Namaku, aku adalah aku. Jadi kemudian begini. Semua keakuannya hancur di padang gurun. Bahkan yang saya suka. Saya tutup dengan ayat yang terakhir Bapak Ibu. Coba kita lihat Keluaran pasal 4. Coba kita lihat. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Apa yang terjadi pada Musa? Keluaran pasal yang keempat. Ya, saya sih sungguh-sungguh berharap Bapak Ibu, mari serahkan hidup kita. Andelin Tuhan dalam segala hal. Serahkan yang terbaik. Karena Tuhan bisa memberi yang tidak ada pada kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Ayat yang ketiga berkata begini. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa Bapak Ibu? Ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Waktu tongkat itu dilempar, kebanggaannya, pengalamannya. Tuhan ngomong gini, lemparkan ke tanah. Hari ini kebanggaan kita, pengalaman kita, berani enggak? Lemparkan ke tanah. Lemparkan itu ke tanah. Ya, lemparkan keakuan kita, lemparkan pengalamanmu, lemparkan kehebatanmu, lemparkan semua apapun atribut yang ada padamu, lemparkan ke tanah. Begitu tongkat itu dilempar ke tanah, tongkat itu jadi ular. Cuman ayat yang keempat saya kaget.
Tuhan nyuruh Musa hal yang berbahaya dan tidak lazim. Coba kita tutup dengan ayat yang keempat. Coba kita lihat sama-sama. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah apa Bapak Ibu? Tanganmu dan peganglah apanya? Wow, saya berani berkata kok Tuhan menyuruh hal yang berbahaya begini. Ular kalau dipegang ekornya bahaya. Ular itu jangan dipegang ekornya. Ular harus dipegang begini, belakang kepalanya dari belakang. Kalau dipegang ekornya, ularnya balik itu. Ya. Akan kemudian begini, menyergap orang yang pegang, mati itu. Jadi kalau dipegang ekornya, ularnya balik, kena dia bisa mati. Tapi Tuhan ngomong begini, pegang ekornya, jangan pegang kepalanya, ekornya. Sebab kalau orang pegang kepalanya, berarti dia masih mengendalikan dengan kekuatannya sendiri, masih sombong. Tapi kalau Tuhan berkata, pegang ekornya, artinya Tuhan lagi ngomong begini, kendalinya bukan di kamu lagi, kendalinya di tanganku. Semua pertempuran ada di tanganku, semua kemenangan ada di tanganku, semua pergumulan ada di tanganku. Yang setuju katakan amin. Saya nggak tahu sekarang ini, mungkin kita lagi menghadapi hal yang berbahaya, keuangan lagi bahaya, pekerjaan lagi bahaya, apa saja lagi berbahaya. Nggak usah takut, kendalinya ada di tangan Tuhan. Kalau Dia yang mengendalikan, semua pasti luar biasa. Bapak Ibu tahu, begitu Musa taat pegang ekornya, ularnya jadi apa lagi Bapak Ibu? Tongkat. Tapi saya beritahu, tongkatnya sudah beda. Lewat tongkat ini, Israel dikeluarkan. Lewat tongkat ini, perkara besar terjadi. Bahkan lewat tongkat ini, laut terbelah. Mereka bisa berjalan di tanah kering. Jadi saya akan beritahu buat Bapak Ibu, gak usah takut sekali lagi. Ini tahun dimana kita akan melihat pembelaan Tuhan secara luar biasa. Tahun dimana Tuhan pasti menyertai kita. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Karapa shede karapa apa. Shede karamata karapa lapa sandara apa. Mari jangan berdiam diri, sembah Dia dengan segenap hati. Lihat Dia, belajar bersama Dia. Pasti Dia buat mujizat, tapi tujuannya supaya hati kita murni. Mari semuanya nyentuh Tuhan. Karena waktu kita memberi apa yang ada pada kita, Tuhan sanggup memberi yang tidak ada pada kita. Jangan takut, yang belum punya masa depan, Tuhan sanggup memberi. Yang belum punya apapun, Tuhan sanggup memberi. Sembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari bersuara sembah Dia, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Sembah Tuhan. Sekete karabababababababa. Hikaramata ke sekete karabalababababa. Hinaramata ke sekete karabababababa. Hirapata ke sekete karabalabababa. Hikaramata ke sekete karababababa. Hirapata ke sandara bababababa. Sekete karabalababababa. Sekana karabalaba sandara bababababa. Hirapata ke sekete karababababa. Hikarapata ke sekete karababababa. Hirapata ke sandara bababababa. Yes Lord. Oh. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Agungkan Dia. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Ya besar namamu, besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu
besar dan layak dipuji-puji. Kau agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, besar namamu, besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji-puji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yes, Lord. Mari boleh taruh tangan kita di dada kita. Yes, Lord. Mari buka hati buat dia. Terus belajar bersama dia. Pasti ada mujizat. Karena mujizat adalah fasilitas. Sama dengan proses pembentukan. Tujuannya supaya hati kita murni di hadapan dia. Karena mujizat bukan tujuan. Mujizat itu fasilitas. Yang tujuannya adalah hati melekat sama dia. Yang kedua, apakah hidup ini mau kita persembahkan semuanya buat Tuhan? Karena lawatan adalah kita yang kecil diterobosi Tuhan yang besar. Itulah lawatan. Pasti Tuhan akan terobosi. Gak mungkin ada lawatan kalau hidup tidak dipimpin oleh Tuhan. Belajar dari Musa, keakuannya membuat rencana Tuhan harus mundur. Tapi saya bersyukur dia kembali kepada hati Tuhan. Dia kembali tidak mau sombong lagi. Dia rendah hati dan berkata, aku gak mampu apa-apa Tuhan. Makanya tongkatnya jadi berubah. Bukan tongkat biasa, tapi tongkat otoritas dari Tuhan. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kita hidup di zaman di mana kita butuh tongkat otoritas dari Tuhan untuk membelah laut, untuk mengadakan banyak perkara besar supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, kiri kanan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, biar kami terus belajar bersama Tuhan. Kami mau melekat bersama Tuhan. Kami tidak takut hadapin apapun, asal Tuhan bersama kami. Kami cakap menanggung segala keadaan. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit di sudut manapun kami sekarang berdiri. Tangan-Mu menyembuhkan kami. Hari ini yang sedang berat, kekuatan-Mu turun buat kami. Hari ini yang kehilangan pengharapan, yang kami tahu dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. Amen. Silakan duduk. God bless you all. Kita akan tundukkan kepala bersama Bapak Ibu dan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau setiap kami di tempat ini Tuhan boleh diberkati dengan kebenaran-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan semakin besar dan semakin nyata dalam hidup kami. Dan kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat setiap kami malam hari ini. Bapak Pendeta Rubin Ong Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai hamba-Mu, memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mengucap syukur kalau setiap kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur persembahan kami. Biar setiap hati di tempat ini Tuhan boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
ragu, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, oh Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El terima berkat dari Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Satu kali lagi terima berkat dari Tuhan, katakan berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yang percaya berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita di Bapa Takayaran Amangku Amasika Patakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.